Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Agnia, NIM akhir 189. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit manajemen agroekosistem terhadap pengendalian hama dan penyakit yang baik dan tidak merugikan lingkungan dalam jangka waktu yang dekat dan berkepanjangan. Nah, dalam pertanian, hama memiliki definisi sebagai organisme pengganggu tanaman yang dapat merusak tanaman atau hasil tanaman karena aktivitas hidupnya, sehingga hama tersebut akan menimbulkan kerusakan secara fisik dan kerugian ekonomis. Pengendalian hama adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir keberadaan hama yang dapat merusak tanaman tersebut. Pengendalian yang baik harus dilakukan dengan mengurangi dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, untuk mengendalikan hama tersebut, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, seperti pengendalian hama menggunakan pestisida, pengendalian hama dengan cara mengganggu siklus hama tersebut, pengendalian hama secara mekanis, dan pengendalian hama secara biologis. Pengendalian hama secara biologis ini merupakan salah satu cara alami yang dapat dilakukan untuk mengurangi keberadaan hama pada lingkungan budidaya tanpa memberikan dampak negatif berkepanjangan pada lingkungan tersebut. Pengendalian hama secara biologis dapat dilakukan dengan cara melepaskan musuh alami, parasit, atau patogen dari hama tersebut pada lingkungan. Keberadaan musuh alami ini nantinya akan ditujukan untuk mengontrol populasi hama di suatu daerah sehingga hama tersebut tidak bisa berkembang biak lagi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan hama secara biologis, yaitu menggunakan parasitoid atau arthropoda yang dapat menjalani fase hidupnya dalam tubuh inang, menggunakan patogen yang dapat menginfeksi hama yang menyerang tanaman hingga mati. Ada 3 jenis patogen yang dapat digunakan untuk menyerang hama serangga, yaitu jamur, bakteri, dan virus. Yang selanjutnya adalah musuh alami yang dapat bersifat sebagai predator. Predator ini dapat memangsa hama menjadi makanannya. Predator yang dipilih haruslah predator yang sesuai dengan jenis hama yang menyerang pada tanaman di area budidaya tersebut. Kumbang macan atau Menocilus yang merupakan salah satu bagian dari famili Cicindelidae adalah salah satu spesies dari serangga yang dapat menjadi predator atau pemangsa bagi serangga kecil lainnya. Kumbang macan juga dapat menjadi musuh alami dari kutu daun persik atau Myzus pericae, hama kutu kebul atau Bemisia tabaci, dan hama thrips yang menjadi hama utama tanaman. Beberapa hama ini merupakan hama penting pada tanaman karena sifatnya yang mampu bertahan hidup hampir di semua tanaman dengan inang lebih dari 400 jenis tanaman. Kumbang macan memiliki ciri-ciri yaitu clipeus yang meluas ke arah samping melampaui pangkal antena. Kepala kumbang macan lebih besar dari pronotum yang dimilikinya. Pronotum lebih sempit dibandingkan dengan sayap depannya. Memiliki warna tubuh metalik kecoklatan, hitam, atau hijau, dan sering bercorak warna-warni. Kumbang macan juga memiliki kaki panjang yang ramping dengan ukuran tubuh 6-40 mm. Kumbang macan memiliki tubuh berukuran kecil tetapi rakus dengan jenis beberapa kutu pada tanaman. Bila tidak diusir oleh semut,
Kumbang ini dapat dijumpai pada tempat di mana kutu-kutu tanaman tersebut hidup. Kumbang macan juga tidak akan pernah merasa puas, dan mereka akan berlari sangat cepat sampai mangsa tidak mempunyai tempat untuk bersembunyi lagi. Meskipun kumbang macan memiliki mata yang cukup besar, namun mereka tidak dapat mengumpulkan foton dengan baik, sehingga terkadang mereka akan menjadi buta. Rahang milik kumbang macan ini juga bisa digunakan untuk memotong apa saja. Bahkan, ketika masih larva, kumbang macan ini adalah ancaman dari beberapa hama. Ciri lain yang dimiliki oleh kumbang macan adalah ukuran panjang tubuhnya yang berkisar antara 1,8 cm dengan lebar tubuh 0,7 cm. Sayap berwarna hitam dan sedikit berwarna orange di bagian tubuhnya. Memiliki satu pasang antena seperti benang, memiliki 3 pasang kaki yang ramping dan dapat mengeluarkan bau busuk, bertubuh pipih dengan alur-alur membujur pada sayap serta kepala dan mata yang hampir selalu lebih sempit dari pronotum. Kumbang macan akan banyak ditemukan di areal terbuka yang banyak terkena sinar matahari. Sewaktu masih berbentuk larva, kumbang macan akan hidup di celah-celah kayu pada tanah kering atau tanah berpasir. Ketika sudah dewasa, kumbang macan akan menangkap mangsa sebagai makanannya, yaitu serangga yang ditemukan di permukaan tanah dengan cara menunggu mangsa tersebut melewati dinding liang tempatnya tinggal. Kumbang macan akan memanfaatkan mandibula yang dimilikinya untuk menangkap serangga hama. Setelah berhasil menangkap mangsa, mangsa tersebut akan dibawanya masuk ke dalam liang tempatnya tinggal untuk dilahapnya di sana. Berikut adalah sedikit video yang akan memperjelas pemaparan kumbang macan sebagai musuh alami. Get you anything? No? Alright, good luck. Welcome to the jaws of the tiger beetle, the most ferocious insect on planet Earth. The beetle is pretty much just legs and a mouth with a little bit of body attached, and they're insatiable. Quite literally. Like, who even messes with ladybugs? Come on, man. They'll even tussle with spiders. Okay, and get off me, and thank you. And tiger beetles are astoundingly fast. They'll sprint so quickly that even though they have giant eyes, enough photons, so periodically they go blind. But they stop, get their bearings again, and continue pursuit. Once they get a hold of something, there's no escape. The beetle's massive jaws can cut through just about anything. And the tiger beetle is no slouch in the air either. So really, prey has nowhere to hide. Even as a larva, the beetle is a menace, digging a vertical tunnel and waiting for a victim. This ladybug was lucky, and not so much. Even big old caterpillars aren't safe. So count your blessings you're not on the menu, because, ooh boy. Nah, teknik penggunaan kumbang macan sebagai musuh alami ini dapat dilakukan dengan cara melepaskan kumbang macan sejak tanaman masih berumur 1 minggu setelah tanam dan diulang setiap minggunya, atau dengan cara dilepaskan sebanyak 1 ekor pada tiap luasan 10 meter kuadrat, atau dapat juga dilakukan dengan cara melepaskan 1 ekor kumbang macan untuk 1 tanaman. Demikian sedikit informasi mengenai kumbang macan sebagai musuh alami yang dapat saya berikan. Apabila ada salah penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.